يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma usan jami'a ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabat wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma usan jami'al malaikatil muqarrabin. خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخصوصا لجميع مشايخنا وأساتذتنا ثم خصوصا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات ثم خصوصا محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة ثم خصوصا محمد الصديق الأمين ثم خصوصا محمد الفاروق ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparingi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk virus corona. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk para ahli tafsir, untuk para ahli nahwu, untuk para pengkaji Al-Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Huwa bermula dia adalah alladzi dzat
adalah alladzi dzat khalaqa yang telah menciptakan. Siapa alladzi? Khalaqa yang telah menciptakan. Siapa alladzi lakum untuk kamu semuanya. Maf'ul bih dari khalaqa, ma akan sesuatu fil ardi yang ada di dalam bumi, jami'an dalam keadaan keseluruhan, seluruhnya. Tsumma kemudian istawa berkehendak. Siapa alladzi? Tsumma kemudian istawa berkehendak. Siapa alladzi ilas sama'i pada penciptaan langit. Fasawwa maka menjadikan. Siapa alladzi hunna akan langit, menjadikan maf'ul bih kedua dari sawwa bimakna sayyara. Sab'a samawatin akan 7 beberapa langit. Wahwa dan bermula Allah. Wahwa dan bermula Allah bikulli syai'in dengan segala sesuatu. Terhadap segala sesuatu adalah khabar dari huwa, adalah alimun, zat yang maha mengetahui. Mari kita analisis sekarang. Kita dihadapkan pada kata yang pertama adalah huwa. Ya. Yang ini kita yakini adalah sebagai isim dhamir. Isim dhamir termasuk dalam kategori isim ma'rifat. Ketika kita menemukan isim ma'rifat jatuh di awal jumlah, ini pentingnya. Kalau seandainya kita sudah menemukan sebuah kalimat yang itu isimnya berupa isim ma'rifat, kok jatuh di awal jumlah, maka dipastikan bahwa itu ditentukan sebagai mubtada dan hukumnya adalah berkedudukan rafa. Jadi penting bahwa ini isim ma'rifat, ini bukan isim ma'rifat, itu penting. Harus hafal itu. Begitu. Huwa termasuk dalam kategori isim dhamir termasuk dalam kategori isim ma'rifat, kok kemudian jatuh di awal jumlah, maka ini ditentukan sebagai mubtada, karena mubtada maka harus dibaca rafa. Begitu. Huwallazi. Ini. Berarti huwa ini berkedudukan apa Ustaz? Rafa. Ini marfu. Tanda rafa'nya apa? Lagi-lagi harus diulang-ulang sebagai penegasan untuk para peserta didik pemula bahwa tidak semua perubahan i'rab harus dibuktikan dengan tanda i'rab. Saya ulangi lagi. Tidak semua perubahan i'rab harus dibuktikan dengan tanda i'rab, karena demikian wajib bagi kita untuk memperkenalkan konsep anwa'ul i'rab kepada murid-murid kita. Anwa'ul i'rab inilah yang pada akhirnya mampu menjawab bahwa tidak semua i'rab rafa itu harus dibuktikan dengan tanda i'rab rafa. Apakah itu dengan dhamma, apakah itu dengan alif, apakah itu dengan wawu, apakah itu dengan yang lain misalnya. Ya, itu tidak harus kemudian ditandai dengan tanda i'rab, itu tidak. Ketika kemudian yang kita i'rab itu adalah termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah, isim-isim yang mabni. Ketika yang kita i'rab itu adalah misalnya termasuk dalam kategori al-hikayah. Kalau seandainya yang kita i'rab itu adalah termasuk dalam kategori al-jumal, di mana ini wilayahnya adalah mahalli, hukumnya saja rafa, hukumnya nasab, hukumnya saja nasab, hukumnya saja jar misalnya. Sedangkan tanda pada saat itu tidak mungkin bisa kita lihat. Maka ini sifatnya huwa di sini karena termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah, gak mungkin ada tanda di sini. Harokat fathah yang ada pada huwa itu adalah disebut sebagai harokatul bina. Ketika fathah tidak menunjukkan nasab, ketika dhammah tidak menunjukkan rafa, ketika sukun tidak menunjukkan jazm,
Ketika kasroh tidak menunjukkan jer, maka harokat-harokat itu disebut sebagai harokatul bina. Huwa di sini di fathah. Padahal kedudukan huwa ini adalah karena ini isim ma'rifat jatuh di awal jumlah, maka ini disebut sebagai mubtada, karena demikian dia berhukum rafa. Kok diharokati fathah, Ustaz? Iya, harokat fathah di sini bukan harokatul i'rab, bukan merupakan tanda i'rab, tapi harokatul bina. Kenapa kok kemudian disebut sebagai harokatul bina? Karena huwa termasuk dalam kategori kalimah-kalimah yang mabni, kalimah isim yang mabni, atau biasa kita sebut sebagai al-asma al-mabniyah. Yang penting logika itu ditanamkan kepada murid-murid kita. Setelah kita menentukan mubtada, maka kita harus menentukan khobarnya. Standar khobar itu apa, Ustaz? Standar khobar yang paling penting adalah mutimul faidah. Khobar itu standarnya adalah mutimul faidah. Mutimul faidah ini kalau seandainya kita tidak ngerti murad, tidak ngerti maksudnya, pasti tidak bisa. Kita tidak mungkin bisa memahami murad kalau seandainya mufradat itu tidak ngerti. Inilah alasan apa kok kemudian yang namanya membaca kitab bukan ansih, bukan murni masalah kaidah nahwu. Ulangi lagi. Inilah yang kemudian selalu saya gembar-gemborkan, selalu saya kampanyekan, bahwa masalah membaca kitab bukan murni pelajaran nahwu. Ada unsur lain selain hanya sekedar nahwu shorof yang penting untuk kemudian kita kuasai juga. Apa itu? Mufradat. Kita tidak bisa menentukan bahwa ini sedang mutimul faidah sehingga kemudian ini harus ditentukan sebagai khabar. Itu tidak memungkinkan kita bisa seperti itu kalau seandainya kita nggak ngerti artinya. Itu begitu. Standar khabar itu mutimul faidah. Bentuk operasionalnya bagaimana, Ustaz? Kalau seandainya diberi kata-kata adalah dalam bahasa Indonesia, kalau seandainya diberi kata-kata iku dalam bahasa Jawa, kalau seandainya diberi kata-kata paneka dalam bahasa Madura misalnya, itu cocok. Itu pantas. Huwa bermula dia, Allah, adalah alladzidzat. Adalahnya cocok di sini. Begitu. Huwa bermula Allah adalah alladzidzat. Cocok, ditentukan, diletakkan kata-kata adalah dalam penerjemahan cocok. Karena demikian alladzi di sini ditentukan sebagai khabar. Karena khabarnya mubtada, khabar itu ada 3, ada khabarnya mubtada, ada khabarnya kana, ada khabarnya inna. Begitu. Khabar itu ada 3. Ada khabarnya mubtada, ada khabarnya kana, ada khabarnya inna. Khabarnya mubtada harus dibaca rafa, khabarnya kana harus dibaca nasab, khabarnya inna harus dibaca rafa. Apakah khabar itu menjadi khabarnya mubtada, apakah menjadi khabarnya kana, atau khabarnya inna, itu sama. Fungsinya atau standarnya adalah mutimul faidah. Karena demikian tidak memungkinkan kecuali kita coba terlebih dahulu. Kita uji coba terlebih dahulu. Kira-kira kalau seandainya diberi kata-kata adalah, cocok apa enggak? Kalau seandainya diberi kata-kata iku, cocok apa enggak? Kalau seandainya cocok, jangan dilanjutkan. Berarti salah penentuan kita sebagai khabar. Ini misalnya kita coba. Huwa bermula dia Allah adalah alladzidzat. Cocok. Karena alladzi cocok untuk kemudian diberi kata-kata adalah, maka alladzi ditentukan sebagai khabar. Karena khabar maka harus dibaca rafa. Lagi-lagi, janganlah kita selalu menuntut bahwa yang namanya perubahan i'rab itu harus dibuktikan dengan tanda i'rab. Di sini tidak ada tanda i'rabnya. Alladzi di sini. Kedudukannya khabarnya khabar mubtada berarti harus dibaca rafa, berarti status alladzi yang menjadi khabar ini kedudukannya adalah rafa. Masalahnya di sini disukun.
Kan begitu. Saya yakin ngaji seperti ini agak lama. Tapi ketika logika sudah kena, maka memungkinkan murid-murid kita untuk otodidak. Saya yakin itu. Meskipun kitab itu tidak pernah dihatamkan, tapi ada kemungkinan ketika logika i'rabnya sudah paten, memungkinkan untuk kemudian mampu memahami kitab-kitab yang tidak pernah dibaca itu. Saya yakin itu. Minimal itu terjadi pada diri saya. Itu semacam itu. Ya, kita sulit untuk menghatamkan kitab misalnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Al-Hawil Kabir lil Mawardi, ya, Al-Mughni Ibnu Qudamah, itu sulit karena berjilid-jilid. Tapi ketika logika, analisis i'rab kita itu kuat, maka memungkinkan kita merambah pada referensi-referensi primer seperti itu, sumber-sumber primer seperti itu memungkinkan kita. Memang ngajinya seperti ini agak lamban. Maksudnya, ya detail begitu. Ya, begitu. Jadi alladzi termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah juga. Ini isim mausul namanya. Isim mausul. Kebetulan berfungsi sebagai mutimul faidah, karena demikian kedudukannya adalah khobar. Khobar harus dibaca rafa. Karena kebetulan yang berkedudukan rafa itu adalah isim mausul. Isim mausul juga termasuk dalam kategori al-asma al-mabniyah. Maka di sini juga tidak ada tanda i'rabnya. Hukumnya mahalli juga di sini. Kenapa kok mahalli, Ustaz? Karena isim mausul. Ternyata yang menjadi khobar itu adalah isim mausul. Kelengkapan isim mausul harus kita penuhi. Apa kelengkapannya? Harus kita upayakan ada silatul mausul. Dan kira-kira mana aidnya? Karena kebetulan ini adalah isim mausul, bukan huruf mausul. Mausul al-ismi, al-mausul al-ismi, bukan al-mausul al-harfi. Huwa bermula dia Allah adalah alladzi dzat. Alladzi adalah isim mausul, karena isim mausul pasti kita akan menemukan silatul mausul. Apa silatul mausul itu, Ustaz? Silatul mausul itu adalah jumlah atau syibhul jumlah. Ya, wa jumlatun aw syibhuhal ladzi wusil, kata alfiyahnya begitu. Jumlah atau syibhul jumlah. Tapi kalau seandainya kita penekanan pada peserta didik pemula, yang namanya silatul mausul itu wajib jumlah, tidak mungkin tidak. Bagaimana logikanya? Kebetulan di sini ada dua contoh yang menarik. Khalaqalakum, ini adalah silatul mausul yang terdiri dari jumlah. Ma fil ardi di sini adalah ma-nya termasuk dalam kategori isim mausul, fil ardi itu adalah termasuk yang syibhul jumlah. Nanti kita urai. Ya. Jadi pola pikir kita ketika kita sudah menemukan isim mausul, apakah mausulnya itu adalah khas ataukah mausulnya itu adalah mustarak, itu sama. Harus diberi kelengkapan yang namanya isi silatul mausul dan aid. Karena demikian ketika kita bertemu dengan isim mausul, bersiap-siaplah untuk menghadapi jumlah baru. Yang jatuh setelah isim mausul itu pasti jumlah. Tidak mungkin tidak, itu pasti jumlah. Oh, saya bertemu dengan isim mausul alladzin. Kenapa kalau saya bertemu dengan isim mausul ini? Ya pasti jumlah setelah itu. Nggak mungkin, setelah isim mausul itu bukan jumlah, nggak mungkin. Gitu. Ya. Huwaladzi bermula dia Allah adalah alladzi dzat. Alladzi adalah isim mausul, mana silatul mausul dan aidnya. Khalaqalakum ma fil ardi. Ini adalah termasuk dalam kategori jumlah. Khalaqa adalah fi'il. Khalaqa adalah merupakan fi'il, fi'ilnya fi'il madhi, karena demikian dia mabninya di sini alal fathih. Lebih disebabkan karena fi'il madhi ini kebetulan tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik atau wawu jama'.
Khalaqa termasuk dalam kategori fi'il ma'lum karena fi'il ma'lum. Kenapa kok fi'il ma'lum? Karena cara bacanya tidak diikutkan pada kaidah majhul. Bacaannya adalah khalaqa bukan khuliqa. Karena maklum maka butuh fa'il. Fa'il itu ada 3. Dalam konteks khalaqa fa'ilnya adalah berupa huwa mustatir jawazan yang dikembalikan kepada alladzi. Dhamir huwa yang terdapat dalam khalaqa itu di samping menjadi fa'il dari khalaqa juga menjadi a'id dari isim mausul alladzi. Karena demikian ini dikembalikan kepada alladzi. Huwa bermula dia Allah adalah alladzi dzat khalaqa yang telah menciptakan. Siapa alladzi? Di sini ada huwa, kembalinya kepada alladzi. Khalaqa yang telah menciptakan. Siapa alladzi lakum untuk kamu semuanya. Khalaqa itu adalah merupakan fi'il muta'addi. Karena fi'il muta'addi butuh maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Ma akan sesuatu. Begitu. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Ya kan? Ma di situ menjadi maf'ul bih dari khalaqa. Karena menjadi maf'ul bih, karena khalaqa termasuk dalam kategori fi'il muta'addi. Pokoknya begitu. Logika ketika yang harus kita kembangkan dalam konteks ketika kita bertemu dengan fi'il, tanyakan yang pertama itu fi'il madhi mudhari atau amar, yang kedua tanyakan ini mabni atau mu'rab, yang ketiga tanyakan ini maklum atau majhul, yang keempat lazim atau muta'addinya. Insyaallah pada akhirnya kita bisa tidak lepas. Hal yang wajib kita pikirkan ketika kita menganalisis teks, ketika kita bertemu dengan fi'il, kalau seandainya kita bertanya 4 itu, kemungkinan tidak lepas. Wa bermula dia Allah adalah alladzi dzat khalaqa yang telah menciptakan. Siapa alladzi lakum untuk kamu semuanya, menciptakan ma akan sesuatu. Ma di situ menjadi maf'ul bih dari khalaqa. Perhatikan, ini hanya sekedar mengulang-ulang kata-kata lakum. Lakum di sini adalah lamnya ini adalah harfu jarrin, huruf jar. Sama dengan lil ustadzi. Loh Ustaz, huruf jar itu kan di kasroh. Kenapa di sini kok di fathah? Huruf jar lam ini di kasroh kalau seandainya yang menjadi majrurnya itu adalah berupa isim dhamir, bukan isim dhamir. Kalau seandainya majrurnya berupa isim dhamir, maka di fathah karena ini berupa isim dhamir selain ya mutakallim. Bareng-bareng. Lahu lahuma lahum laha lahuma lahunna laka lakuma lakum laki lakuma lakunna lilana. Huruf jar lam itu memungkinkan untuk di fathah, memungkinkan untuk di kasroh. Kapan di fathah? Kalau majrurnya berupa isim dhamir. Kapan di kasroh? Kalau majrurnya berupa isim dhahir, selain isim dhamir maksudnya. Huwallazi khalaqalakum, huwa bermula dia adalah alladzi dzat khalaqa yang telah menciptakan. Siapa alladzi lakum untuk kamu semuanya. Maf'ul bih dari khalaqa ma akan sesuatu. Ma di situ adalah isim mausul. Fil ardi di sini adalah silatul mausulnya. Bagaimana penjelasannya? Kok memungkinkan syibhul jumlah itu bisa jadi silatul mausul? Kalau seandainya kita bertemu dengan jarun wa majrurun atau bertemu dengan dzaraf, ya, jarun wa majrurun itu pasti butuh yang namanya muta'allaq. Sesuatu yang pada akhirnya kita bisa memahami jar majrur atau dzaraf itu.
jar majrur atau dhorof itu tidak mungkin kita pahami kalau seandainya kita nggak ngerti muta'allaqnya. Ya. Kata-kata di atas kursi memungkinkan untuk penjelasannya itu ternyata berdiri di atas kursi, memungkinkan duduk di atas kursi, memungkinkan tidur di atas kursi, dan seterusnya. Kata-kata berdiri, kata-kata duduk, kata-kata tidur di atas kursi, itulah yang pada akhirnya menjadikan alal kursi ini kita pahami. Oh, alal kursi ini ternyata qoma alal kursi. Bisa Ustaz? Ya bisa. Mungkin sedang membenahi listrik atau apa. Oh, ternyata tidur alal kursi ini. Oh, ternyata duduk alal kursi. Kata-kata duduk, kata-kata tidur, kata-kata berdiri yang menjadikan kita faham terhadap di atas kursi, jar majrur ini, itulah yang kemudian disebut sebagai muta'allaq. Muta'allaq ini memungkinkan untuk berupakan isim, memungkinkan untuk diberupakan fi'il. Kalau seandainya saya contohkan, ini untuk mendasari mafil ardi itu, alhamdulillahi, maka ini sebenarnya kalau seandainya dipanjangkan, kalau dimunculkan kata-katanya, alhamdu mustaqirrun lillahi, atau alhamdu istaqarra lillahi. Istaqarra lillahi. Sebenarnya di sini ada kata-kata mustaqirun, ada kata-kata istaqarra yang menjadi muta'allaq, yang inilah yang sebenarnya menjadi khabar dari alhamdu itu sendiri. Memungkinkan untuk diberupakan isim, memungkinkan untuk diberupakan fi'il. Kalau seandainya ini diterapkan dalam konteks mafil ardi, maka akan berbunyi huwallazi khalaqalakum ma mustaqirrun fil ardi ma istaqarra fil ardi. Ya. Kalau seandainya ini konsep tadi di mana jar majrur atau dzaraf itu butuh muta'allaq, muta'allaq memungkinkan diberupakan isim, memungkinkan diberupakan fi'il, maka itu akan berarti ma fil ardi ini memungkinkan ma mustaqirrun fil ardi boleh, ma istaqarra fil ardi. Konsep dasarnya boleh semua ini. Perhatikan selanjutnya, penegasan selanjutnya. Muta'allaq memungkinkan setiap jar majrur atau dzaraf itu butuh yang namanya muta'allaq. Muta'allaq memungkinkan berupa isim, memungkinkan berupa fi'il, memungkinkan berupa isim, memungkinkan berupa fi'il. Muta'allaq itu. Alhamdulillahi memungkinkan ditakwili dengan alhamdu mustaqirrun lillahi, alhamdu istaqarra lillahi, memungkinkan. Dalam konteks ketika muta'allaqnya dibutuhkan menjadi silatul mausul. Saya ulangi lagi. Dalam konteks ketika muta'allaq itu dibutuhkan untuk menjadi silatul mausul, maka yang wajib dimunculkan adalah berupa fi'il. Tidak boleh kemudian ma fil ardi ditakwili dengan ma mustaqirrun fil ardi, tidak memungkinkan. Dalam konteks muta'allaq itu dibutuhkan untuk menjadi silatul mausul, maka yang harus dimunculkan itu adalah yang berupa fi'il, tidak boleh yang dimunculkan berupa isim. Kenapa? Karena kalau seandainya yang dimunculkan berupa isim, maka tidak akan ada dhamir yang tersimpan di situ yang dikembalikan kepada isim mausulnya yang nanti berfungsi sebagai aid. Ya. Ma fil ardi tidak boleh ditakwili dengan ma mustaqirrun fil ardi, harus diterjemahkan, harus ditakwili dengan ma istaqarra fil ardi. Kenapa? Rahasianya, setiap fiil
dimanapun tempatnya pasti membentuk jumlah. Fi'il itu dimanapun tempatnya pasti membentuk jumlah. Kenapa? Karena fi'il itu memiliki kemampuan untuk menyimpan dhamir. Di dalam istaqarrah itu pasti ada dhamir huwa yang nanti bisa dikembalikan kepada ma, dan ini nanti juga berfungsi sebagai a'id. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Huwallazi bermula dia Allah adalah alladzi dzat khalaqa yang telah menciptakan. Siapa? Alladzi lakum untuk kamu semuanya, maf'ul bih dari la khalaqa, ma akan sesuatu fil ardi, ma akan sesuatu fil ardi yang tetap apa ma fil ardi di dalam bumi, jami'an dalam keadaan seluruhnya. Ya, jami'an ditentukan sebagai hal. Gini-gini ini, jami'an ini, itu yang saya katakan, itu harus dilihat di dalam al-mu'jam, al-mufassal fil i'rab. Ini harus dilihat di situ. Ya, ini kalau seandainya ini dianggap mujtami'in, isim sifat. Mujtami'in, tergantung nanti. Tapi takwilannya memungkinkan seperti ini. Ya, begitu. Jami'an itu memang diantaranya kalau seandainya seperti ini tidak dimudhafkan, itu kecenderungannya menjadi hal yang dibaca nasab. Begitu. Tsumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Perhatikan ada dua huruf ataf. Ini sama-sama fi'il madhinya. Karena ini pengatofan fi'il kepada fi'il. Khalaqa itu adalah fi'il, istawa itu adalah fi'il, sawwa itu juga merupakan fi'il. Sama-sama fi'il madhinya. Gitu. Apa bedanya summa dengan fa? Artinya sama-sama kemudian misalnya. Lalu atau kemudian. Cuman kalau summa itu tartib yang tarohi. At-tartib wat-tarohi. Ya. Begitu. Kalau ini at-tartib wat-ta'qib. Sama, runtut sama. Cuman ketika misalnya ada masa jeda, itu summa. Kalau seandainya tidak ada masa jeda, itu namanya ta'qib. Begini-begini ini ya harus difahami. Karena nanti berkonsekuensi kepada hukum. Huwa bermula dia adalah alladzi dzat khalaqa yang telah menciptakan. Siapa? Alladzi lakum untuk kamu semuanya, menciptakan ma akan sesuatu fil ardi yang tetap apa ma fil ardi di dalam bumi, jami'an dalam keadaan seluruhnya. Tsumma stawa kemudian berkehendak siapa Allah. Tsumma stawa kemudian berkehendak siapa Allah ila sama'i kepada penciptaan langit. Begini ini, kalau seandainya sampean termasuk dalam kelompok IAT, ilmu Al-Quran dan Tafsir, prodinya, program studinya, itu nanti diperdebatkan. Dan itu panjang waktunya kalau seandainya begitu itu. Al-Quran menegaskan ternyata penciptaan langit itu setelah bumi. Misalnya, setelah ma fil ardi jami'an, khalaqalakum ma fil ardi jami'an, tsumma stawa ilas sama'i berkehendak untuk menciptakan langit. Di dalam ayat yang lain bisa jadi
Beda, ini kan terjadi perdebatan di kalangan ulama. Nanti bagaimana al-jam'u taufiqnya? Bagaimana kemudian itu solusi win-win solusinya bagaimana? Kira-kira langit dulu, apa bumi dulu yang diciptakan? Itu perdebatannya begitu nanti. Ya. Ini dengan sebuah asumsi bahwa meletakkan kata-kata di dalam Quran itu tidak sembrono, tidak ngawur. Gitu. Ya, itu pendekatannya adalah i'malul kalam aula min ihmalihi. Sing kemarin itu, kenapa kok dengan menggunakan fi'il madhi? Kenapa kok dengan menggunakan fi'il mudhari? Ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Itu memilih fi'il madhi, memilih fi'il itu bukan kebetulan. Itu bertujuan semua itu. Itu kalau seandainya kita mau menjadi peneliti. Ini kan rata-rata mahasiswa lah dan seterusnya. Itu begitu. Ya. Sekarang tsumma stawa. Ada perbedaan antara tsumma dan fa. Kalau tsumma itu adalah at-tartib wa tarahi. Kalau fa itu at-tartib wa ta'qib, aqibah. Aqibal wiladah. Darah nifas itu aqibal wiladah. Lahir langsung keluar darahnya itu. Begitu. Tsumma stawa. Sekedar mengingat-ingat. Kalau ada kasus yang kita ingat. Istawa. Mengikuti wazan. Ifta'ala. Ya. Ifta'ala. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini berasal dari sawa. Pokoknya begitu. Cara menentukan huruf ziyadah itu dihitung. Cara menentukan huruf ziyadah itu dihitung dalam wazannya. Wazan itu asumsinya terdiri dari fa, ain, dan lam. Selain fa, ain, lam itu adalah huruf ziyadah. Waisan hal tanam. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata fa, ain, dan lamnya itu pada urutan kedua, keempat, dan kelima. Kedua, keempat, dan kelima. Oleh sebab itu istawa itu nanti diperas mujarrodnya menjadi mesti sawa. Ketika mencari istawa itu harus dicari pada sin, waw, dan alif. Cara mencari kamus begitu. Tsumma stawa, dicari di mana? Di hamzah. Ya enggak ketemu. Ya, harus dicari di sin. Bagaimana caranya? Istawa itu ikut wazan apa? Ikut wazan ifta'ala. Sekarang huruf mujarradnya letaknya ada pada urutan keberapa? Huruf mujarrad itu yang mana, Ustaz? Pokoknya fa, ain, dan lam dalam wazan. Ifta'ala itu fa, ain, dan lamnya itu pada urutan keberapa? Pada urutan kedua, keempat, dan kelima. Maka huruf mujarrad pada mauzun itu juga urutan kedua, keempat, dan kelima. Karena demikian, ifta'ala itu wazan mujarradnya adalah fa'ala, istawa itu adalah sawa. Itu begitu. Cari di kamus itu begitu. Tsumma stawa ilas sama'i. Tsumma stawa ilas sama'i. Istawa itu asluhu adalah istawaya ifta'ala. Kenapa kok kemudian ya-nya ini dirubah menjadi alif? Lebih disebabkan karena sudah memenuhi persyaratan litaharrukiha dan infitahi ma qablaha. Idza taharrakatil waw wal ya'u ba'da fathatin muttasilatin fi kilmatayhima ubdilata alifan. Sekedar mengingatkan begitu.
Tsummastawa ilas sama'i, kemudian berkehendak siapa Allah ilas sama'i untuk penciptaan langit, fasawwahunna, maka menjadikan siapa Gusti Allah hunna. Ada keanehan? Ya. Samawat. Sama kalau seandainya dijamakkan menjadi samawat. Anehnya di mana Ustaz? Kok hunna fasawwahunna. Ini kalau Al-Qur'an perdebatannya di situ. Kalau seandainya kita tidak sedang mikir, kemungkinan tidak paham kita. Ya. Itu diperdebatkan akhirnya. Kalau seandainya kita ini klarifikasi di dalam kitab-kitab tafsir, ini diperdebatkan akhirnya. Ya. Akhirnya memunculkan kaidah-kaidah karena Al-Qur'an itu harus dijadikan sebagai sumber memunculkan kaidah-kaidah. Yang paling penting adalah sampean sejak awal, oh iya kok fasawwaha, kok fasawwahunna. Itu begitu. Fasawwahunna, fasawwa, maka menjadikan siapa Gusti Allah hunna akan sama sab'a samawatin, akan 7 beberapa langit. Ya. Kalau seandainya sejak awal kita menganggap bahwa sama ini termasuk dalam kategori isim jinis, maka isim jinis ini berhukum jamak. Ulangi lagi. Ya, sesuatu yang di atas kita itu namanya sama. Gitu. Langit. Ya kan? Itu namanya isim jinis. Isim jinis itu biasa disikapi sebagai jamak. Begitu. Tapi kita harus yakin, seyakin-yakinnya pemilihan dhamir itu tidak muspro. Pasti ada fungsinya. Kenapa kok pakai hunna? Kok tidak pakai ha? Itu mikir sampean. Yang paling penting, oh Quran itu begitu ya, anunya. Kalau seandainya kita tidak mencoba untuk mikir serius, lepas nanti kita. Ya, begitu. Jadi sama oleh para ulama dianggap sebagai isim jinis. Isim jinis itu berhukum jamak. Karena demikian memungkinkan untuk dhamir yang dikembalikan kepada isim jinis itu berwujud atau berbentuk jamak. Tsummastawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawatin. Kok sab'a Ustaz? Sama itu kelihatannya enggak ada jamak, enggak ada koyai mudzakkar Ustaz. Kalau alfiyahnya kan begitu Ustaz. Salasatun bitta'i qullil ashraf ya'addi ma ahaduhu mudzakkar. Salasatun bitta'i qullil ashraf ya'addi ma ahaduhu mudzakkar. Perdebatannya adalah kenapa ini kok sab'a samawatin? Kok tidak sab'ata samawatin? Kenapa? Kenapa kok ini tidak ada taknya? Pokoknya begitu seperti yang sering saya katakan. Ketika kita bertemu dengan adat, logika pertama kali yang harus kita munculkan adalah
Apakah adat ini termasuk tartibi atau hisabi? Kenapa? Karena ada perbedaan ketika kemudian adatnya itu adalah tartibi menunjukkan tingkatan karena mengikuti wazan fa'ilun, dengan adat itu hisabi tidak menunjukkan tingkatan karena tidak mengikuti wazan fa'ilun. Ada perbedaan penyikapan kita. Yang jelas, kalau adatnya itu adalah berupa adat hisabi, maka antara adat dan ma'dud itu harus berlawanan. Dari segi apa? Mudzakkar muannasnya. Dan yang harus dijadikan sebagai pegangan adalah bentuk mufrad dari ma'dudnya. Apakah itu dalam susunan jarun wa majrurun atau na'at man'ud sama? Benar Ustaz, benar ini. As-salawatu al-khamsu. Kenapa? Yang pertama kali ini bukan tartibi. Bukan tartibi. Ini adalah hisabi. Kenapa? Karena tidak mengikuti wazan fa'ilun. Kalau seandainya hisabi bagaimana? Antara adat dengan ma'dudnya itu harus berlawanan. Dan yang harus dijadikan sebagai pegangan adalah bentuk mufrad dari ma'dudnya. Bentuk mufrad dari ma'dud itu adalah sholatun. Sholatun ada tak marbutohnya. Berarti ini adalah mu'annas. Karena mu'annas, maka di sininya harus mudzakkar. Al-madzahib al-arba'ah. Kenapa kok ada al-arba'ah? Madzhab bentuk jamak? Iya. Mufradnya apa? Madhabun. Dalam madhab ini ada alamat ta'nits apa tidak? Ada tanda-tanda mu'annas apa tidak? Ada tak marbutahnya apa tidak? Ada alif maksurahnya apa tidak? Ada alif mamdudahnya apa tidak? Ketika tidak ada alif mamdudah, alif maksurah dan tak marbutah, maka ini berhukum mudzakkar. Karena mudzakkar maka di sini adalah mu'annas. Mu'annas ya. Ada tak marbutohnya di sini. Karena demikian, kita harus mencari tahu, mencari klarifikasi, mencari tahu. Kira-kira sama itu berhukum mudzakkar atau mu'annas? Ya kan? Oleh sebab itu penting untuk itu. Ada kamus bagus juga kalau seandainya al-mu'jam, lagi-lagi al-mu'jam al-mufassal fil mudzakkari wal mu'annathi. Ya, ada kamus yang khusus untuk menentukan, untuk kita bisa rujuk apakah sebuah kalimat isim ini adalah mudzakkar atau mu'annas. Ada kamus itu. Kamus ya yang khusus menghukumi sebuah kalimat isim ini termasuk dalam kategori mudzakkar atau mu'annas. Ini kalau bisa dibeli. Al-mu'jam al-mufassal fil mudzakkari wal mu'annathi. Begitu. Kalau seandainya misalnya, ini kita coba cari misalnya di dalam Al-Quran, ternyata sama itu memang dihukumi mu'annas. Ya ardub la'i wa ya sama'u aqli'i. Dalam konteks banjir bandang tsunami itu, Nabi Nuh ya, perintah Allah kepada bumi, air yang banjir sampai telan, sampai habis airnya, hujan berhenti, itu kan, maksudnya langit berhenti hujan. Wa ya sama'u aqli'i, pakai ya. Ya ini namanya ya mu'annatsah mukhatabah. Ini ya'ul mu'annatsati al-mukhatabati. Berarti apa? Berarti Al-Quran menghukumi sama itu adalah
muannas. Ya ardu. Ya ardu. Ya ardu. Ibla'i. Ya. Ada ya juga. Bumi dianggap muannas, sama juga sudah muannas karena sama-sama pakai ya muannatsah mukhatabah. Karena sejak awal yang namanya sama itu dianggap sebagai muannas, bentuk mufrad sama itu adalah dianggap muannas, maka kalau seandainya ada adat, makdudnya itu adalah berupa sama, yang ini dijamakkan menjadi samawat, itu harus tanpa tak marbutoh. Kenapa? Karena sama itu dia berhukum muannas. Karena muannas maka adatnya harus mudzakkar berdasarkan kaidah alfiyah salasatun bitta'i kullil asyrah fi 'addi ma ahaduhu mudzakkar. Fasawwahunna, maka menciptakan, maka menjadikan siapa Allahunna akan sama sab'a samawatin, akan 7 beberapa langit. Wa dan bermula Allah bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu adalah alimun khabar. Alimun wa huwa alimun bikulli syai'in wa huwa bikulli syai'in alim wa huwa alimun bikulli syai'in wa huwa alimun bikulli syai'in wa huwa dan bermula Allah adalah alimun, zat yang maha mengetahui, bikulli syai'in. Jadi bi di sini muta'allaqnya di sini. Ya, begitu mungkin. Semoga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha.